Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yahrumun nadbu bi ta'didi syama'ili, halaman 48 ya, 6 baris dari bawah. Wa yahrumun nadbu, dan haram meratap, bita'didi syama'ili, dengan menyebut-nyebut segala kebaikan-kebaikan mayit. Nahwu seumpama, wa sayyidah, duhai tuanku, aduh tuanku, wa kanafa, aduh pelindungku. Wa yahrumun nawhu, dan haram nawh, meraung-raung. Wa huwa raf'us sauti bin nadbi, yakni nawh itu mengangkat suara dengan ratapan. Wa yahrumul jaza'u bi darbis sadri, dan haram frustasi dengan memukul-mukul dada. Wal khaddi, memukul-mukul pipi. Wa nashri sya'ri, dan mengurai, mengacak-acak rambut. Wa syaqqil jaybi, merobek-robek leher baju. Wa tarhir ramadi, membuang atau melempar debu. Ala ra'si, di atas kepala. Wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian itu. Selesai. Jamaah sekalian yang mulia, kajian jenazah telah habis pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini, penutup daripada pembahasan tentang jenazah. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah. Kata Nabi, tidak termasuk dari bagian umatku orang yang merobek, yang mencakar-cakar pipi, orang yang merobek leher baju, orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Artinya, ketika kita mendapatkan musibah, berbicara jenazah, tentu musibah itu musibah kematian umpamanya, maka ada beberapa hal yang dilarang oleh agama di saat dimana kita punya keluarga, orang yang kita cintai meninggal dunia. Disebutkan di sini wa yahrumun nadbu, haram kita meratap. Kita bilang
ketika ada ayah kita wafat, umi kita wafat, atau orang yang terkasihi wafat, kata kita, duh, siapa lagi yang ngasih makan nama saya? Siapa yang bayarin sekolah saya? Siapa yang bisa ngayomi saya? Begitu tuh dosa, haram hukumnya, seakan-akan tidak ada Tuhan. Sebetulnya orang yang meninggal dunia itu, kata Al-Imamul Ghazali, tidak ada yang menangis. Ketika kita mati, tidak ada satupun yang nangisi kita. Manusia bila mati, tidak ada satupun yang menangisinya. Andai yang kita lihat ada orang yang menangisi, sebetulnya bukan menangisi mayit, tapi menangisi kepentingan dirinya. Seorang istri ketika suami meninggal, dia nangis. Apa yang ditangisi? Siapa yang ngasih duit lagi sama saya? Terus rumah yang ada ini bakal dibagi sama keluarga dia. Itu yang muncul dalam benaknya. Enggak mikir, ya Allah, suami saya jangan-jangan di kuburnya bakal disiksa, kurang ibadah. Kira-kira begitu enggak? Enggak ya, enggak. Anak nangis, orang tuanya meninggal, nangis, iya, air matanya keluar. Tapi kalau difahami, tidak menangisi bapaknya. Yang ditangisi kepentingan dirinya. Siapa yang bayarin sekolahnya? Siapa yang ini? Kita meninggal, enggak ada yang nangisi, kecuali diri kita dengan kurangnya ibadah kita. Haram hukumnya kita meratap. Kalau enggak ada dia, gua mati. Enggak ada ini, dosa. Seakan-akan yang ngasih rezeki mayit itu sama kita. Seakan-akan yang ngasih rezeki bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu haram hukumnya kita meratap. Apalagi sampai meraung-raung gitu. Dosa hukumnya, dosa. Kematian itu hal yang biasa. Bahkan ketika ada orang meraung-raung, orang tuanya mati, orang yang terkasihinya mati, malaikat maut malah terheran-heran sama yang nangis. Kata malaikat maut, apa yang kau tangisi? Ini Petromak, minyaknya udah habis. Kalau Petromak minyaknya udah habis, hidup apa mati? Mati. Ada enggak di larangan ketika Petromaknya mati karena habisnya minyak, nangis? Ada enggak? Kenapa enggak nangis? Iya, emang minyaknya udah habis. Begitu. Kata malaikat maut, lah ini ajalnya udah habis. Saya udah cari dari timur ke barat, utara, selatan, selatan, utara, kagak ada. Yang kudu didapat rezeki buat dia nggak ada, napas buat dia nggak ada, apalagi yang ditangisi. Begitu kita mau tetap nangis. Malaikat maut terheran-heran, maka meratap tidak ada gunanya. Bukan begitu caranya. Lain orang Cina. Kalau Cina begitu, kita bantuin nangis, dapat duitnya kira-kira. Oh, dapat duit, dibayar. Begitu, bayar. Tuh yang nyengir tuh suka ikut kayaknya tuh. Begitu. Begitu, dibayar sampai pakai bawang merah di sininya biar nangis. Karena banyak yang nangisi, bagus dalam pandangan orang Cina. Begitu. Haram kita meratap, tidak boleh. Orang tua kita wafat, sudah waktunya Allah ambil.
Masalahnya saya belum bakti sama dia, masih terbentang lebar jalan bakti anak kepada orang tua. Jangan sesali yang terjadi. Manusia mesti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti merasai mati. Tidak bisa kalau tidak mati. Muanya kudu mati. Dan mati bagi orang mukmin satu kebahagiaan. Al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu istirahat bagi orang mukmin dari penatnya dosa di dunia. Begitu kata Nabi. Capek orang ngomongin ini, ngomongin itu, dihina ini, dihina itu, miskin, mati mendadak. Orang mukmin bahagia. Di mana kebahagiaannya? Sebab mati gerbang utama mempertemukan kekasih dengan kekasihnya. Al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kata Nabi, kematian gerbang utama, jembatan yang mempertemukan mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kalau pengen ketemu Allah lewat pintu mati, kudu mati. Maka orang mukmin mati girang mendapatkan banyak nilai pahala yang dulu dikerjakan. Begitu, yang dulu dikerjakan. Bahkan yang menangisi orang itu orang baik mati 70 hari bumi langit menangis kalau orang baik mati. Kayak kita ngaji meninggal, itu bumi yang biasa didudukin ngomong, ya Allah nggak ada yang dudukin saya lagi, si anu udah mati, rugi saya. Langit juga begitu, saya nggak dapat informasi kebaikan si fulan. Begitulah mereka orang baik mati begitu. Termasuk kita diharamkan itu frustasi. Kita merasa habis hidup kita dengan kematian. Ada yang mukul-mukul dada, ada yang mencakar-cakar dia punya wajahnya, ada yang ngegundulin palanya, ada yang ngerobekin baju, ada yang menaburin tanah. Orang dulu begitu. Dan itu tidak boleh bagi kita. Kematian sesuatu yang niscaya bagi mereka yang hidup, kudu ngalamin mati. Maka tidak ada lagi. Al-Quran sampaikan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada mereka yang sabar, ditinggal mati ayahnya, ditinggal mati oleh ibunya, ditinggal mati oleh anaknya, kudu sabar. Anak kita yang kecil meninggal, Allah persiapkan istana di surga namanya Baitul Hamdi. Apa itu Baitul Hamdi? Baitul Hamdi satu villa yang paling luar biasa, yang diperuntukkan bagi mereka yang sabar ketika buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada malaikat, ya malaikati, qabattum samra'ata fuadi abdi. Wahai malaikatku, kau ambil nyawa buah hati daripada hamba. Apa sikap hambaku? Istarja' ya Rabb, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengata ia anak dari Allah dan kelak bakal kembali kepada Allah. Kita semuanya dari Allah, anak kita dari Allah, kembali kepada Allah. Itu begitu. Orang yang paling hebat dalam bab ini, satu sampel buat pelajaran kita, Abu Talhah ketika wafat. Luar biasa. Anaknya, jadi istrinya Ummu Talhah, istrinya Abu Talhah sahabat Nabi,
wafat anaknya. Jadi anaknya meninggal sore, istrinya biasa saja, hendak gusar hendak anak tidurin di tempat tidur. Biasanya pulang jam 5, anaknya nyamperin ayahnya, ayah, ini anaknya ndak ada. Kata Abu Talha, anak kita mana? Tadi siang habis main-main sama temannya, kecapean bang, tidur. Ya udahlah kalau tidur. Sampai maghrib nanya lagi, biasanya ikut sholat berjamaah, belum bangun, kecapean kali bang, biar ya udah capek. Sampai makan malam jam 8 sholat isya, makan malam diajak ngobrol oleh istrinya. Kata istrinya, abang, boleh saya sedikit berdiskusi malam ini? Ya boleh saja. Ntar habis makan, ya udah, ada yang mau dibicarakan apa? Ada orang nitip kendaraan kepada kita, nitip kendaraan. Dalam satu riwayat nitip emas sama kita, berangkas yang isinya emas sama kita. Kita terima enggak? Ya namanya orang nitip, kita sebagai muslim kudu menerima titipan. Dia menitip sampai 7 tahun, menitip, kemudian habis itu diambil lagi sama yang punya. Marah enggak Pak? Orang yang tidak beragama, barang titipan punya orang, diambil sama yang punya, marah, tidak punya agama. Jadi menurut abang, andai orang tuh nitip sama abang, diambil lagi, abang marah? Ya tentu tidak. Begini Bang, anak kita tengah 5 meninggal, udah ada nyawanya pas abang datang, diambil sama yang punya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diurus begitu. Kalau kita jadi laki, habis. Pasti lo nih diapa-apain ini bocah. Gak mungkin kayak begini nih kalau kita gitu. Begitulah. Emang kita disuruh sabar menghadapi musibah. Sebetulnya musibah kematian musibah kecil, bukan musibah besar. Musibah besar bila kemudian musibah pada agama. Orang gak taat sama Allah, ndak sholat, ndak mau berzakat, itu namanya musibah fiddin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Tuhan, bila Engkau memberikan musibah kepada kami, jangan jadikan musibah itu pada agama. Pada dunia monggo, bisa hilang, bisa ini, asalnya nggak ada, kembali nggak ada, biasa. Tapi agama jangan sampai termusibahi. Begitulah Nabi membimbing kita. Ala kulli hal, jamaah yang mulia, kajian jenazah kita habis dengan pembahasan kita kudus sabar menghadapi musibah. Jangan kita meraung-raung dengan kematian yang ada. Jangan kita itu memukul-mukul. Jangan ini, jangan itu. Andai orang tua kita udah nggak ada, masih banyak pintu-pintu bakti sebagai anak kepada orang tua. Yang terbaik jadi anak namanya anak sabiq.
anak yang membalap orang tua. Setidak-tidaknya lahiq anak yang mengekor mengikuti orang tua. Jangan menjadi habiq anak yang menyimpang dari jalan orang tua. Orang tua kita dagang, mati, kita nerusin dagang, bagus, namanya lahiq. Orang tua kita apa namanya, ngaji Quran, kita nerusin. Apa yang dilaksanakan orang tua kita, lahiq, begitu. Itu bagus. Yang tertinggi sabiq. Orang tua kita biasa ndak demen majlis, kita anaknya pas orang tua meninggal demen majlis, demen ke masjid, demen berbuat baik, namanya lahiq. Jangan jadi anak habiq. Dalam satu cerita, ada seorang anak kiai lagi baca buku berdua dengan saudaranya lewat penggembala kambing. Karena bacanya di bawah pohon, anginnya sepoi-sepoi. Dibaca, ditanya sama penggembala kambing, anak muda lagi ngapain? Lagi baca buku. Buku apaan? Ini biar engkau tahu wahai penggembala, kakek saya itu kiai. Ini hebat kakek saya itu. Karangannya banyak, muridnya banyak, ngajar di mana-mana. Ini sejarahnya. Daftar bagaimana sanjungan-sanjungan orang kepada saya punya datuk, saya punya kakek. Si tukang kambing penggembala ini kemudian berkata, alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah, saya jadi anak penggembala. Untung gue bukan anak kiai, anak penggembala. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya ditakdirkan menjadi anak penggembala, bukan anak cucu kiai. Kaget, itu anak cucu kiai. Loh, apa hebatnya penggembala sampai ente bilang alhamdulillah? Kata penggembala menjawab, anak muda, kakek saya itu tukang menggembala kambing. Kakek saya wafat, bapak saya nerusin menggembala kambing. Dan ketika bapak saya wafat dan sampai detik ini, saya menggembala kambing. Hebatnya di mana? Setidak-tidaknya aktivitas abah saya masih terusin. Langsung pergi itu penggembala. Mikir, buat apa jual nisan? Banggain keturunan kelakuan kita yang kagak-kagak. Kencing, najis, keturunan air putih. Air ini suci apa najis ini? Suci apa najis? Kencing, najis. Yang dilihat amalia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lasna wa in akhsabuna karumat yauman alal abai nattakib nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mislama fa'al. Kakek saya kiai, abah saya kiai muhaddis, ulama besar. Imam Ahmad hafal hadis 1 juta hadis. Kata Imam Ahmad, saya tidak mau jual nisan. Lasna wa in akhsabuna karumat, kami bukan tipikal orang yang menjual keturunan meski keturunan kami mulia. Lasna wa in akhsabuna karumat yauman alal abai nattakidu, kami tidak ngandel kakek kami tidak ngandel abah kami,
tapi nabni kama kanat awailuna tabni, kami bakal berpijak, kami bakal jalankan sebagaimana yang bapa kami jalankan, dan kami perbuat sebagaimana apa yang mereka perbuat. Maka apa yang ada bukan karena keturunan, tapi karena kami berupaya sebagaimana keturunan kami berupaya. Seorang kakek-kakek menanam pohon kelapa, umurnya udah 75 tahun. Kakek-kakek bukan tuh, itu 75, nanam pohon kelapa. Ada yang negor kek, buat apa nanam pohon kelapa? Umur ente tinggal kalau nggak Senin Kamis tinggal itu. Ngapain nanam pohon kelapa? Apa yang mau ente ambil dari ente yang ente tanam? Kapan ente menikmati yang ente tanam? Si kakek mengatakan, kelapa yang kami makan hasil tanaman kakek kami demi anak cucu. Maka apa yang mereka perbuat demi kami, kami harus nanam demi anak cucu kami. Yang kayak begini yang harus dilakukan bila abah kita wafat, ibu kita wafat. Bukan meratap, tapi harus apa yang mereka punya kebaikan terusin. Abah kita demen majelis. Abah kita demen berbuat baik, agar supaya kita meneruskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Begitulah cara kita menjaga agar supaya semuanya bagus. Kalau tidak begitu, hancur kita. Apalagi menghadapi ke depan, bagaimana anak cucu kita 10, 20, 30 tahun yang mendatang. Bila kita demen ngaji, anak kita enggak kita ajak ngaji, masa bodoh. Kita aja yang ngaji, anak kita kelakuannya kayak apa? Main di itu tuh Karang Tengah itu, apa itu metro itu, ada itu tuh. Apa itu ya, Pondok Bahar apa namanya tuh? Ya, Grand Lake. Masya Allah, anak-anak muda nongkrong sampai jam 3. Anak siapa itu? Kebanyakan muslim itu. Begitu, muslim itu. Luar biasa. Bukan 100, 200. Banyak muslim. Siapa ini yang harus menjaga? Bagaimana anak cucu dia ke depan? Itu yang menjadi bahan perhatian kita. Kita doain biar dapat hidayah. Sian yang kayak begitu. Ini yang kemudian kita harus pikirin kayak begitu tuh, saudara. Karena itu jangan meratap. Apa yang terjadi? Allah ambil nyawa orang tua kita. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tusibka musibatun tusji biha. Bila anda mendapat musibah yang melukai hati anda, bandingkan dengan musibah yang didapat oleh Nabi Muhammad. Nabi mah bapaknya mati, belum lahir, nggak lihat wajah bapak kayak apa. Begitu, baru umur 2 bulan, umur 6 tahun, emaknya mati. Yatim piatu, tidak meratap, bangkit. Begitulah muslim harus begitu. Orang tua kita wafat, harus merapatkan barisan. Tidak kemudian itu menjadi pecah satu sama lain. Yang ini yang harus dijalankan oleh muslim supaya bagus. Supaya bagus. Yang kayak begini. Apakah judulnya arisan ke yang penting ngumpul buat mempererat hubungan keluarga. Apa saja yang bernilai positif. Jangan meratap. Jangan memukul-mukul di dada, jangan mencakar-cakar pipi, jangan juga membotak rambut segala macam, karena begitu. Tapi kematian sebuah kepastian. Bagi kita cepat atau lambat pun kita bakal menyusul. Tidak perlu meratapi. Justru kita bersyukur orang tua kita tukang ibadah. Kita nggak paham meninggal kita bagaimana. Apakah kayak orang tua kita dengan ibadahnya? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Jamaah yang mulia, habis. Saya mau tutup segini. Sudah kita tidak ngomongin jenazah lagi. Jamaah tinggal bikin pelang aja. Udah selesai. Ada yang ditanya mungkin terkait dengan jenazah ini. Sebab pertemuan mendatangnya
kita membahas tentang zakat. Udah habis. Kalau ngomongin sholat, terakhir sholat disolatin. Kalau disolatin udah nggak ada yang ngomongin lagi. Kita ganti ngomongin zakat. Apa itu zakat? Kapan mulai diwajibkannya? Kapan mulai disyariatkannya? Apa hikmahnya disuruh zakat? Zakat kemana kita harus bagi? Dan lain sebagainya. Ini yang bakal diatur ke depan di dalam kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Yang mulia, mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan kita membahas jenazah mungkin hampir 5-6 bulan. 5 bulan. Iya, kita jenazah mudah-mudahan dirasa cukup. Ilmu yang ada, mohon maaf kalau boleh kami memohon dirawat, diingat-ingat agar supaya kita bisa untuk berbagi kepada orang di dalam pelaksanaan dari proses sehat menuju sakit, sikap si sakit dan orang yang jaga yang sakit, sakit menuju sekara, sikap yang sekara dan yang sekara, kematian, tanda kematian, pasca kematian ini, terus memandikan, mengkafani, sholatkan, mengubur, pasca kubur, itu diingat-ingat kajian itu. Sebab itu hal yang paling penting untuk kemudian daripada kita bekal mengurusi orang lain, khususnya buat diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari fikih jenazah itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allah berikan kita kemanfaatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita, kabul hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menasihatkan zahir dan batin kita, mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solehin dan solehat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Kemudian jamaah minta keikhlasannya baca Fatihah. Ini ada jamaah kita minta dibacain Fatihah untuk anaknya yang mau ujian, yang bernama Maharani Jauharil Hayati. Beliau wakaf untuk pesantren Ghausul Ibad, minta dibacain Fatihah. Mudah-mudahan apa anak kita Maharani ini dimudahkan di dalam menyelesaikan ujiannya, diberikan mudah menyerap ilmu Allah, jadikan manusia yang banyak memberikan manfaat untuk agama, dirinya, orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat orang tuanya, memudahkan segala urusan orang tuanya. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadana Allahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi